warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi strategi patok duga dengan saya in the standing room sebagai pematerinya. Patok duga atau benchmarking adalah proses sistematis untuk membandingkan kinerja, proses, atau suatu praktik suatu organisasi dengan organisasi lain yang dianggap terbaik di kelasnya. Tujuannya adalah untuk menemukan cara-cara terbaik yang dapat diadaptasi guna meningkatkan kualitas dan efisiensi internal. Dasar pemikiran perlunya patok duga atau benchmarking dalam total quality management berakar pada kebutuhan organisasi untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi landasan mengapa benchmarking sangat penting. Yang pertama, fokus pada kepuasan pelanggan. Organisasi harus memahami bahwa pelanggan memiliki ekspektasi yang terus berkembang. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan yang tidak bisa hanya mengandalkan inovasi internal saja. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas operasional benchmarking mempercepat proses pembelajaran dan penerapan solusi yang telah terbukti. Yang keempat, komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan benchmarking mendorong budaya belajar dan perbaikan terus-menerus yang merupakan inti dari total quality management. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah orientasi pada proses, bukan sekedar hasil. Berbeda dari analisis persaingan yang hanya membandingkan hasil akhir, benchmarking menelusuri proses-proses yang mendasari keberhasilan, seperti rekayasa produk, distribusi, dan layanan pelanggan. Jenis patok duga atau benchmarking diklasifikasikan berdasarkan siapa yang menjadi objek perbandingan dan tujuan strategisnya. Berikut adalah 4 jenis utama. Yang pertama, internal benchmarking, yaitu membandingkan antara unit atau divisi dalam organisasi yang sama. Tujuannya mengidentifikasi praktik terbaik internal dan menyebarkan ke seluruh organisasi. Contohnya, divisi pemasaran di cabang Jakarta dibandingkan dengan divisi serupa di cabang Surabaya. Yang kedua, competitive benchmarking, yaitu membandingkan dengan pesaing langsung dalam industri yang sama. Tujuannya mengetahui keunggulan kompetitor dan mencari cara untuk menyamai atau melampauinya. Contohnya, perusahaan A membandingkan waktu pengiriman untuk produk pesaing dengan pesaing utamanya. Yang ketiga, fungsional benchmarking, yaitu membandingkan fungsi atau proses tertentu dengan organisasi lain, meskipun berbeda industri. Contohnya, mencari inspirasi dari organisasi yang unggul dan fungsi tertentu. Contohnya, membandingkan sistem pelayanan dengan maskapai penerbangan. Yang keempat, generic benchmarking, yaitu membandingkan proses bisnis umum yang berlaku lintas industri. Tujuannya mengadopsi praktik terbaik universal yang terbukti efektif. Contohnya, proses manajemen inventaris dibandingkan antara rumah sakit dan perusahaan detail. Setiap jenis memiliki keunggulan tergantung pada konteks dan tujuan organisasi. Dalam kerangka total quality management, patok duga atau benchmarking berfungsi sebagai instrumen perbaikan yang sangat strategis. Ia bukan sekedar alat mengukur, melainkan mekanisme pembelajaran aktif yang mendorong organisasi untuk terus berkembang. Berikut penjelasannya. Fungsi patok duga sebagai instrumen perbaikan. Yang pertama, mengidentifikasi kesenjangan kinerja. Dengan membandingkan proses internal kinerja dengan praktik terbaik, organisasi dapat mengenali area yang masih tertinggal dan membutuhkan peningkatan. Yang kedua, mendorong inovasi dan adaptasi. Benchmarking membuka wawasan terhadap pendekatan baru yang lebih efisien dan efektif yang bisa diadaptasi sesuai dengan konteks organisasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Proses benchmarking membantu mempertahankan alur kerja, mengurangi pemborosan, dan menurunkan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Yang keempat, membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Patok duga menanamkan pola pikir bahwa selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik.
sejalan dengan prinsip continuous involvement dalam total quality management. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan meniru praktik terbaik dari organisasi unggulan, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan atau produk yang berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir atau keenam, mendukung pengambilan keputusan strategis. Data dalam wawasan dari benchmarking menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan strategi perbaikan yang terukur dan realistis. Dalam penerapan patok duga atau benchmarking sebagai bagian dari total quality management, terdapat beberapa prasyarat penting yang harus dipenuhi agar proses benchmarking berjalan efektif dan menghasilkan perbaikan nyata. Berikut adalah prasyarat-prasyarat tersebut. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Tanpa dukungan dan komitmen dari pimpinan tertinggi, benchmarking hanya akan menjadi kegiatan administratif tanpa tindak lanjut nyata. Manajemen harus siap menyediakan sumber daya dan mendukung implementasi hasil benchmarking. Yang kedua, kesiapan mental dan budaya organisasi. Organisasi harus memiliki budaya terbuka terhadap perubahan dan pembelajaran dari pihak luar. Ini termasuk kesiapan untuk mengakui kelemahan internal dan menerima praktik dari luar sebagai inspirasi perbaikan. Yang ketiga, kesiapan fisik dan teknologi. Benchmarking membutuhkan data yang akurat dan sistem informasi yang memadai. Tanpa infrastruktur yang mendukung, proses pengumpulan dan analisis data akan terhambat. Yang keempat, tujuan dan fokus yang jelas. Organisasi harus menetapkan tujuan benchmarking yang spesifik, apakah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, atau kepuasan pelanggan. Fokus yang jelas akan menentukan jenis benchmarking dan mitra yang relevan. Yang kelima, kemampuan analisis dan evaluasi. Tim benchmarking harus memiliki kemampuan untuk menganalisis data, mengidentifikasi kesenjangan, dan merumuskan rekomendasi yang aplikatif. Ini termasuk keterampilan dalam mengelola informasi lintas organisasi. Dan yang terakhir, atau yang keenam, rencana tindak lanjut. Benchmarking bukan hanya akhir dari proses, melainkan awal dari perbaikan. Dalam praktik benchmarking atau patok duga, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh metode yang digunakan, tetapi juga oleh aturan main dan kode etik yang menjaga integritas, kepercayaan, dan profesionalisme antar organisasi. Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang bisa dijadikan pedoman. Aturan main patok duga. Yang pertama, gunakan data publik terlebih dahulu. Sebelum menghubungi organisasi lain, manfaatkan sumber data sekunder seperti laporan tahunan, publikasi industri, atau situs resmi untuk memahami informasi dasar. Yang kedua, dapatkan izin sebelum mengakses informasi. Jika ingin melakukan benchmarking langsung, pastikan ada persetujuan resmi dari pihak yang akan dijadikan mitra benchmarking. Yang ketiga, transparansi tujuan dan metode. Jelaskan dengan jujur maksud benchmarking dan apa yang akan dibutuhkan dan bagaimana data tersebut akan digunakan. Yang keempat, saling menguntungkan. Idealnya, benchmarking dilakukan dalam semangat kolaboratif, di mana kedua pihak bisa saling belajar dan mendapatkan manfaat. Dan yang kelima, jaga kerahasiaan informasi. Informasi yang diperoleh selama benchmarking tidak boleh disebarluas tanpa izin. Adapun kode etik dari benchmarking. Yang pertama, integritas, yaitu hindari manipulasi data atau penyampaian informasi yang menyesatkan. Yang kedua, respect, yaitu hormati kebijakan internal dan batasi informasi dari organisasi mitra. Yang ketiga, profesionalisme, jaga etika komunikasi baik dalam pengumpulan data maupun saat menyampaikan hasil. Dan yang keempat, tidak merugikan. Jangan gunakan hasil benchmarking untuk menyerang atau merugikan organisasi lain secara komprehensif. Kode etik ini sangat penting agar benchmarking tidak berubah menjadi kegiatan spionisme di industri, melainkan tetap menjadi alat pembelajaran dan perbaikan yang etis dan konstruktif. Duga atau benchmarking, terdapat sejumlah hambatan yang dapat mengganggu keberhasilan jika tidak diantisipasi dengan baik. Berikut adalah beberapa hambatan umum yang sering terjadi. Yang pertama, fokus terlalu internal. Organisasi yang enggan melihat keluar dan hanya membandingkan diri sendiri akan kehilangan peluang belajar
dari praktik terbaik eksternal. Yang kedua, tujuan yang terlalu lurus atau kabur. Tanpa sasaran yang spesifik, benchmarking menjadi tidak terarah dan hasilnya sulit diimplementasikan secara konkret. Yang ketiga, komposisi tim yang tidak tepat. Tim benchmarking yang tidak memiliki keahlian analitis, komunikasi, atau pemahaman proses bisnis akan kesulitan menjalankan tugasnya secara efektif. Yang keempat, schedule yang tidak realistis. Proses benchmarking membutuhkan waktu. Jika dijalankan terlalu cepat akan terlalu lambat, efektivitasnya bisa menurun drastis. Yang kelima, kesulitan akses data dari mitra. Tidak semua organisasi bersedia berbagi informasi, terutama jika menyangkut data strategis atau sensitif. Dan yang terakhir, yaitu kurangnya kepekaan terhadap mitra. Jika organisasi tidak menghargai waktu dan kontribusi mitra benchmarking, hubungan kerjasama bisa terganggu. Patok Duga dalam Total Quality Management adalah alat strategis untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pembelajaran dari praktik terbaik. Dengan berbagai jenis, internal, kompetitif, fungsional, dan generik, benchmarking membantu mengidentifikasi kesenjangan, mendorong inovasi, serta memperkuat pengambilan keputusan. Keberhasilannya bergantung pada komitmen manajemen, kesiapan organisasi, dan rencana tindak lanjut. Proses ini juga harus dijalankan secara etis dan profesional. Meski menghadapi hambatan, benchmarking tetap menjadi sarana penting menuju perbaikan berkelanjutan. Cukup sekian kiranya materi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi Patok Duga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.